Perkenalkan, nama saya Nurholis dengan NIM 103240211, kelas reguler sore B dengan program S1 Manajemen Fakultas Sosial dan Ekonomi Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang rekrutmen, tugas manajemen sumber daya manusia, yang seperti kita ketahui bahwa dalam dunia kerja kita akan adanya rekrutmen, yaitu merekrut karyawan. Menurut Casio 2003 dan menurut Munander 2001, proses rekrutmen ialah proses penerimaan calon tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja pada suatu unit kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Prosesnya dimulai saat akan kebutuhan merekrut karyawan dibebankan pada Departemen Personalia. Akan tetapi, pada beberapa perusahaan besar yang melakukan perekrutan hampir setiap waktu, tugas ini kemudian dibebankan pada spesialis yang disebut rekruter. Metode rekrutmen berbagai macam, dan tidak ada metode yang terbaik untuk rekrutmen, akan tetapi deskripsi pekerjaan dan spesifikasi ialah alat yang paling utama. Job description mana yang harus dilakukan. Secara umum, rekrutmen mengikuti beberapa tahap yang dapat dilihat. Bagian personalia atau rekruter mengidentifikasi kebutuhan akan tenaga kerja dari HRP atau berdasarkan permintaan dari para manajer. Dengan tersedianya HRP, maka kebutuhan akan tenaga kerja analisis terutama pada job description dan job specification. Informasi ini akan memberitahukan karakteristik dari pekerjaan dan spesifikasi seperti apa yang dibutuhkan. Seperti yang kita ketahui, dalam merekrut karyawan tentu saja pasti akan ada kendala. Kendala rekrutmen yaitu dapat berasal dari organisasi, para perekrut, dan lingkungan luar. Walaupun masing-masing organisasi memiliki karakteristik perusahaan yang berbeda-beda, tetapi kendala yang umum yang ditemui ialah ada kendala kebijakan perusahaan, kondisi lingkungan, rencana sumber daya manusia, kebutuhan pekerjaan, rencana tindakan yang positif, biaya, kebiasaan merekrut, dan ada intensif. Kebijakan perusahaan yang dapat mempengaruhi dalam proses perekrutan ialah seperti kebijakan promosi dari dalam. Adapun kebijakan kompensasi, perusahaan dengan departemen personalia biasanya memiliki kebijakan jumlah pembayaran untuk berbagai spesifikasi pekerjaan. Kebijakan status karyawan yaitu beberapa perusahaan memiliki kebijakan untuk menggunakan karyawan part-timer dan temporer. Untuk kebijakan memperkerjakan expatriate yaitu membutuhkan mengisi posisi-posisi yang biasanya diisi oleh expatriate diganti oleh penduduk lokal, maka hal tersebut dapat menurunkan biaya. Perencanaan sumber daya manusia yaitu pertimbangan lain untuk melakukan perekrutan. Dan adapun rencana tindakan positif yaitu sebelum melakukan perekrutan di berbagai posisi yang perlu dipertimbangkan ialah menghindarkan adanya diskriminasi dalam perekrutan, misalnya gender, laki-laki atau perempuan, ras atau agama. Ada juga di sini kebiasaan merekrut. Para perekrut yang berhasil biasanya memiliki kebiasaan yang lebih efisien untuk mendapatkan jawaban yang dari pertanyaan yang sama. Dan ada kondisi lingkungan, sangat berpengaruh terhadap perekrutan seperti jumlah pengangguran, tren perusahaan, kekurangan pada suatu keahlian, peraturan, perburuhan, dan lain-lain. Kebutuhan pekerjaan. Apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan? Dari hasil survei didapatkan bahwa penguasaan suatu pekerjaan yang spesifik tidak selalu terlalu dibutuhkan dibandingkan dengan tingkat pendidikan. Adapun dengan biaya, para perekrut harus bekerja dalam suatu budget yang sudah ditentukan. Dan intensif ialah hal yang terutama dapat menarik para pelamar. Dan dalam perekrutan karyawan, tidak hanya selalu mulus, tadi ada kendala rekrutmen, dan tentu saja harus ada teknik yang namanya teknik rekrutmen. Ada teknik beberapa umum yang digunakan dalam melakukan rekrutmen, yaitu ada walk-in dan write-in. Seperti yang kita ketahui, walk-in ialah para pencari kerja yang datang ke Departemen Personalia dalam rangka mencari pekerjaan. Sedangkan write-in adalah para pelamar yang mengirimkan suratnya ke departemen tersebut.
Adapun referensi karyawan, iklan, melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, institusi yang menyelenggarakan perekrutan, institusi pendidikan, asosiasi profesional, organisasi pekerja, program training pemerintah, agen temporer, perekrutan internasional, dan open house. Itu semua adalah sedikit pengertian tentang rekrutmen, tugas, materi, manajemen sumber daya manusia.